Abi tuh kasih analogi seperti ini. Allah tuh tidak akan bertanya, eh, Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, Betul, bisa 8 tambah 2, betul. bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara 5 tambah untuk 5, meraih ridho karena Allah. jawabannya pasti 10. Tapi Tidak Allah harus bertanya lewat satu 10 cara, itu kan sekali berapa lagi, tambah berapa ya? Kalau ditanya Bisa 5 2 tambah 5 cuma 1 jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Hukum kewajiban bagi seseorang muslimah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang sangat keliru yang sangat besar ketika ada yang mengatakan 5 tambah 5 sama dengan jawabannya 1, yaitu adalah 10. 6 tambah 4 juga bisa menjadikan 10, dan atas jumlah-jumlah lain ini bisa menjadikan halnya sama menjadikan 10. Maka intinya adalah masuk surga itu bukan satu pintu saja. Ini hal yang sangat keliru. Keliru ini sangat besar, ya. Ini bisa menjadikan seseorang itu adalah liberal. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita semoga dijauhkan dari hal ini. Perlu diketahui ya, atas dasar sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang itu masuk surga bukan karena amal-amalannya, ya, tapi seseorang masuk surga atas dasar rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan bahwasanya amalan-amalan ini salah satu pendorong rahmat atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika seseorang yang ingin meraih menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak menjalankan sesuatu hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sindir analogi Najwa Shihab yang ngaco. Warganet pengaruhnya bisa buat perempuan Indonesia tak pakai hijab. Seorang pria mengomentari pendapat Najwa Shihab yang memilih tidak berhijab. Dirinya mengaku tak sepakat dengan alasan putri ulama besar itu untuk tidak berhijab. Hal ini disampaikan pria tersebut melalui akun TikToknya, melalui akun media sosialnya. Pada video tersebut, dia juga menyampaikan alasan Najwa Shihab tidak tepat. Gua tidak mempermasalahkan keputusan beliau untuk berhijab atau tidak berhijab, dan gua sangat menghormati itu. Yang gua permasalahan di sini bukan di situ. Yang gua permasalahkan adalah alasan beliau tidak berhijab, tegasnya. Yaitu banyak cara untuk mendapat keridhaan Allah, dan itu benar banget, emang sebanyak itu dan Allah maha baik, lanjutnya. Namun dia menyatakan bahwa analogi Najwa Shihab soal hijab dengan kebaikan sangat tidak tepat. Tetapi bila hal tersebut dipercayai Najwa Shihab, jelasnya dia harap tak sampai diumbar ke publik. Tapi melakukan kebaikan sama kewajiban jangan disamaratakan. Dan kalau beliau mau hidup dengan analogi semacam itu, go ahead. Jangan ngomongin ke publik. Pasalnya, bagi pria ini Najwa Shihab memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia. Dirinya khawatir bila pernyataan Najwa Shihab tersebut bisa mempengaruhi perempuan Indonesia. Dan ini udah diomongin berulang kali, tidak hanya sekali. Masalahnya beliau bukan orang biasa. Dia orang yang powerful di Indonesia. Dia kalau mau maju jadi capres, gua akan coblos, dia janji. So powerful, jelasnya. Yang gua takutkan powerfulnya dia menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia. Karena menurut gua analoginya salah, pungkas pria tersebut. Maka ini ada yang salah dalam konsep takwanya, ya. Padahal kita diperintahkan untuk haqqa tuqati, sebenar-benarnya bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka perlu diperhatikan bagaimana ketika seseorang yang berharap syurga akan tetapi dia tidak menjalankan sesuatu hal yang telah diperintahkan jelas kewajibannya. Bagaimana seseorang ingin menggapai suatu rahmat atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjauhi segala perintah Allah? Maka perlu diperhatikan apalagi telah diperintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi Muhammad SAW, perintahkan kepada istrimu, istri-istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin. Dikatakan bahwasannya perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menutupi segala auratnya dengan jilbab.
ya, dengan sesuatu hal yang bisa menutupinya, termasuk dari hal rambut. Maka bentuk dari seseorang muslimah, kaum muslimah, seseorang perempuan yang beriman, yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar Tuhannya dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dia beriman adalah memakai jilbab, menutupi auratnya, bukan sekedar memakai jilbab, akan tetapi menutupi segala yang diperintahkan, yaitu adalah aurat-auratnya. Ya, perlu diperhatikan, tidak ada analogi bahasa atas dasar makhluk yang bisa mematahkan hal